Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kita, Intan Budiarti, Anik Ulfa Makpiroh, Fitria Susanti, dan Samela Nurrahman. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai penggunaan media pembelajaran. Agar teman-teman dapat memahami materinya, yuk kita simak video pembahasan kali ini dengan seksama. Pada penggunaan media pembelajaran, terdapat prinsip penggunaan media pembelajaran. Perlu kita ketahui bahwa terdapat beberapa prinsip dalam penggunaan media pembelajaran di dalam proses pembelajaran yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, tidak ada satu media pun yang paling baik untuk semua tujuan. Suatu media hanya cocok untuk tujuan pembelajaran tertentu, tetapi mungkin tidak cocok untuk pembelajaran yang lain. Yang kedua, media pembelajaran adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Hal ini bahwa media bukan hanya sekedar alat bantu mengajar guru, tetapi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Penetapan suatu media haruslah sesuai dengan komponen lain dalam perancangan pembelajaran. Tanpa alat bantu mengajar, mungkin pembelajaran tetap dapat berlangsung, hanya saja media itu tidak akan terjadi. Yang ketiga, yaitu media apapun yang hendak digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar peserta didik. Kemudahan belajar peserta didik haruslah dijadikan sebagai acuan utama pemilihan dan penggunaan suatu media. Yang selanjutnya yaitu pola penggunaan media pembelajaran. Secara umum, pola penggunaan media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pola penggunaan di dalam kelas dan pola penggunaan di luar kelas. Yang pertama, pola penggunaan di dalam kelas atau pada pembelajaran tatap muka. Media pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran tatap muka digunakan untuk menunjang penyajian materi pembelajaran agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik yang pada akhirnya tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai dengan baik. Yang kedua yaitu pola penggunaan media pembelajaran di luar kelas. Media pada pembelajaran di luar kelas ini umumnya digunakan untuk belajar mandiri atau belajar jarak jauh. Dan media yang digunakan pada pembelajaran di luar kelas ini yaitu modul, kaset atau CD, VCD, dan juga internet. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran yang telah dipilih agar dapat digunakan secara efektif dan juga efisien perlu menempuh beberapa langkah-langkah yang sistematis. Terdapat 3 langkah-langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan atau penyajian, dan yang ketiga adalah tindak lanjut. Yang pertama yaitu persiapan. Persiapan maksudnya adalah kegiatan dari seorang tenaga pengajar yang akan mengajar dengan menggunakan media pembelajaran. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh tenaga pengajar pada langkah persiapan yaitu yang pertama, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau perkuliahan sebagaimana akan mengajar seperti biasanya. Di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau perkuliahan, mencantumkan media yang akan digunakan. Yang kedua yaitu mempelajari buku petunjuk atau bahan penyerta yang telah disediakan. Yang ketiga, menyiapkan dan juga mengatur peralatan yang akan digunakan agar dalam pelaksanaan nanti tidak terlalu terburu-buru, sehingga peserta didik dapat melihat dan juga mendengar dengan baik. Yang kedua, ada pelaksanaan atau penyajian. Tenaga pengajar pada saat melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran tentu perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, meyakinkan bahwa semua media dan peralatan telah lengkap dan siap untuk digunakan. Yang kedua, menjelaskan tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, menjelaskan terlebih dahulu apa yang harus dilakukan oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Dan yang keempat yaitu menghindari kejadian-kejadian yang sekiranya dapat mengganggu perhatian atau konsentrasi serta ketenangan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu tindak lanjut. Kegiatan ini perlu dilakukan untuk memantapkan pemahaman peserta didik mengenai materi yang dibahas dengan menggunakan media. Selain itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur efektivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Kegiatan ini dapat dilakukan seperti diskusi, eksperimen, observasi, latihan, dan juga tes. Nah, itu tadi mengenai materi penggunaan media pembelajaran. Dapat kita simpulkan bahwa media pembelajaran merupakan faktor terpenting dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Media pembelajaran tentu sangat banyak macamnya dan tidak digunakan untuk sekaligus.
Perlu dipilih secara cermat media mana yang lebih tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Terdapat pula beberapa kriteria dan langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media. Kriteria yang dimaksudkan yaitu tujuan pembelajaran, keefektifan, karakteristik peserta didik, ketersediaan, kualitas teknis, biaya, fleksibilitas, kemampuan orang yang menggunakannya, dan juga waktu yang tersedia. Semoga pada pertemuan kali ini kalian dapat memahami materi pembelajaran mengenai penggunaan media pembelajaran. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.